meskipun kami berada di pedesaan, saya selalu ingin berusaha memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik saya. Gimana sih cara saya menangani anak usia dini? Mungkin yang nanti pengen ikutan diklat berjenjang, kira-kira keuntungannya apa aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru PAUD Dikmas, kembali lagi bersama saya Selinda Febriani. Dan di episode kali ini, episode yang sangat spesial ini, kita sudah kedatangan salah seorang peserta Jambore GTK Hebat di tahun 2024 dalam kategori Guru Dedikatif. Dan Sobat Guru PAUD Dikmas, yuk kita mau berbincang-bincang nih terkait dengan praktik baik apa ya, dan seperti apa sih dedikasi yang sudah dijalankan oleh narasumber kita. Dan yuk sama-sama kita sambut, ini dia Ibu Eri Murfikasari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Seldi. Bagaimana Ibu perasaannya? Alhamdulillah Bahagia ya, luar biasa. Ibu dari PAUD Cahaya Bunda. Itu dari provinsi mana Ibu? Dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Tapi sebelum kita nanti mau cerita-cerita nih ke sahabat Guru PAUD Dikmas, boleh dong Ibu tolong disapa dulu sahabat Guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia. Oke. Halo sahabat Guru PAUD Dikmas dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Eri Murfikasari. Saya adalah pendidik PAUD Kelompok Bermain Cahaya Bunda, Desa Gembul, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Wah, terima kasih sekali nih Ibu atas kehadirannya di sini. Sama-sama. Pastinya Ibu juga udah nggak sabar nih mau berbagi cerita-cerita terkait dengan dedikasi Ibu yang Ibu lakukan di satuan pendidikan Ibu. Nah Ibu, sebelum kita nanti bercerita lebih jauh lagi nih ya, nah Ibu boleh disampaikan dong ke sahabat Guru PAUD Dikmas terkait dengan kegiatan-kegiatan apa sih yang Ibu lakukan di sehari-hariannya. Oke, terima kasih Mbak Selly. Saya adalah seorang pendidik PAUD non formal ya Mbak Selly. Saya pendidik PAUD non formal yang sudah mendedikasikan diri sejak tahun 2009, dan saya juga seorang ibu, memiliki 2 anak dan memiliki balita yang berusia 3 tahun Mbak Selly. Wah, pasti berarti sahabat Guru PAUD Dikmas ini harus membagi waktunya ya menjadi seorang pendidik PAUD. Terlebih lagi juga masih punya balita yang tentunya Betul, juga Mas. pastinya butuh perhatian penuh nih ya Bu ya. Iya, Ibu, kalau saya lihat nih di track record Ibu adalah salah satu peserta yang mengikuti diklat berjenjang. Betul gitu. sekali. Nah, awal mulanya Ibu mengetahui diklat berjenjang itu seperti apa? Awal mulanya saya mengikuti tingkat berjenjang itu dari kepala sekolah saya Mbak Selly, karena kebetulan pada waktu itu himbau di Kabupaten Batang itu menyelenggarakan tingkat PAUD berjenjang, dan kepala sekolah saya merekomendasikan saya untuk mengikuti tingkat tersebut Mbak Selly. Itu awal mulanya seperti itu. Iya. Nah, terus kalau untuk motivasinya gitu, terus kenapa Ibu tertarik nih untuk bisa ikutan Iya. diklat berjenjang itu seperti apa? Oke, ini pengalaman saya yang beberapa puluh tahun yang lalu ya Mbak Selly ya, itu karena kebetulan menjadi pendidik PAUD itu adalah saya berangkat dari pendidik yang berlulusan SMA Mbak Selly. Tentunya untuk meningkatkan kualifikasi saya tersebut, saya harus banyak belajar. Nah, di dalam tingkat berjenjang itu saya mempelajari banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik dari tingkat berjenjang itu Mbak Selly. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu banyak sekali, karena memang tingkat berjenjang itu apa ya Mbak Selly, mengajarkan saya tentang ilmu-ilmu yang dapat saya terapkan di sekolah secara langsung, praktis gitu Mbak Selly. Kurang lebihnya seperti itulah. Wah, berarti nih Bu, ketika Ibu dengan motivasi yang sangat luar biasa ya Ibu ya. Nah, pastinya juga nih sahabat Guru PAUD Dikmas, ketika kita melakukan sebuah kegiatan pastinya juga butuh persiapan-persiapannya nih. Pastinya juga sahabat Guru PAUD Dikmas juga pengen tahu nih Bu, persiapan-persiapan yang Ibu lakukan sebelum mengikuti kegiatan diklat berjenjang itu seperti apa? Oke Mbak Selly, ini harus saya ceritakan juga pengalaman saya, karena memang diklat
diklat berjenjang itu dilaksanakan di Kabupaten Batang, Mbak Sally, sedangkan saya terletak di pedesaan. Sehingga jarak saya sampai ke kota itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga saya membutuhkan memikirkan akomodasi apa ya yang nantinya akan saya bisa sampai di situ dengan baik. Terus di diklat berjenjang ini juga saya butuh persiapan karena memang saya adalah guru kelas, Mbak Sally. Jadi saya juga harus dapat mengatur waktu bagaimana sih nanti ketika saya meninggalkan anak-anak saya ketika saya mengikuti diklat berjenjang itu, sehingga anak-anak saya itu tidak apa namanya ya, masih tetap terlayani dengan baik gitu, Mbak Sally. Kurang lebih seperti itulah. Juga peran saya tidak harus melupakan peran saya sebagai sebagai ibu ya, Mbak Sally, karena diklat berjenjang itu kan biasanya dilakukan tidak cuma 1 hari 2 kali saja, Waktunya panjang ya. panjang sekali. Jadi saya juga harus prepare biar anak-anak saya, suami saya juga di rumah juga tentunya tetap melakukan tetap bisa terlayani ya, terlayani dengan baik ya. Wah, pastinya nih Ibu ya, sahabat guru Politikmas ya, harus bisa membagi waktunya, harus atur strategi nih Ibu ya. Nah, Ibu pastinya juga untuk kesuksesan dari ketika Ibu mengikuti kegiatan diklat berjenjang ini, sahabat guru Politikmas, pastinya juga butuh dukungan-dukungan nih sahabat guru Politikmas. Nah, kira-kira dukungan seperti apa ya yang didapati oleh Bu Eri? Dukungan yang saya rasakan langsung ya itu dari kepala sekolah saya, Bu Sally, karena memang kepala sekolah saya itu sangat mendukung saya untuk ya agar saya itu dapat belajar secara kafah ya, kalau kita belajar secara kafah ini. Jadi memang program diklat berjenjang ini kepala sekolah saya merekomendasikan saya agar mengikuti kegiatan tersebut, memberikan izin saya dan meng-up saya gitu, Mbak Sally, kurang lebihnya. Wah, berarti dukungannya apakah hanya dari kepala sekolah atau rekan sejawat saja, atau mungkin ada dukungan-dukungan lainnya begitu Bu yang Ibu dapati? Oke, diklat berjenjang ini dilaksanakan di apa namanya, Mbak Sally, diklat berjenjang ini kan dilakukan oleh Himpau di Kabupaten Batang ya, tentunya sebagai saya menjadi anggota di situ. Jadi saya menerima informasi itu dari Himpau di Kabupaten Batang, sehingga saya mendapatkan kesempatan itu. Nah, kalau untuk keluarga sendiri nih Bu Eri, apakah ada protes dari keluarga, dari anak mungkin, atau dari suami Ibu? Karena kan seperti yang kita tahu nih sahabat guru Politikmas, diklat berjenjang ini durasi waktunya cukup lama begitu. Nah, seperti apa Bu? Itu mungkin komitmen kita dulu sebelum masuk ke dunia pendidikan ya, Mbak Sally ya. Karena kan saya sudah meminta restunya, meminta izin kepada suami saya untuk meridhoi setiap langkah saya. Itu maksud saya di sini itu juga adalah dukungan dan ridho dari orang tua saya dan juga suami saya dan juga anak-anak saya tentunya, Mbak Sally. Wah, sahabat guru Politikmas, karena memang tadi sudah disebutkan nih sama Bu Eri di awal bahwa Ibu mencari keberkahannya begitu ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah sahabat guru Politikmas, pengen tahu juga ya gimana sih Bu Eri ini melakukan prosesnya nih dari mulai mungkin pada saat mendaftarnya, lalu juga kegiatan diklat berjenjangnya itu sendiri seperti apa. Nah, proses-prosesnya itu seperti apa Bu Eri? Prosesnya saya mungkin sedikit ini ya, Mbak Sally ya, karena memang diklat berjenjang itu dilakukan beberapa tahun yang lalu, Mbak Sally. Jadi agak perlu recall ya. Memang saya harus mengingat lagi, tapi ilmu-ilmunya mungkin saya lebih ini ya, lebih terapkan kepada diri saya, karena memang terus terang itu beberapa tahun yang lalu, Mbak Sally. Sekitar tahun berapa tuh Bu? Ibu mengikuti itu? 2014 Oke, 2000 sekitar 2014 ya. Tapi sampai saat ini nih sahabat guru Politikmas, ilmunya masih diterapkan gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah sekali nih Ibu. Nah, memang apa sih materi-materinya nih sahabat guru Politikmas juga pastinya pengen tahu nih Bu Eri, materi-materinya seperti apa, atau mungkin topik-topiknya gitu yang sampai saat ini masih melekat nih sama Bu Eri. Ada banyak sekali materi-materi yang disampaikan dalam diklat berjenjang, Mbak Sally, tapi yang
merasuk sekali di hati saya itu bagaimana sih cara saya menangani anak usia dini, bagaimana etika saya menjadi seorang pendidik, itu saya pelajari di situ, Pak. Terus bagaimana sih saya pengelolaan kelas, terus membuat perencanaan pembelajaran, bagaimana cara saya mempraktekannya di lingkungan kelas, serta asesmen apa sih yang harus saya lakukan untuk penilaian anak itu. Saya belajar banyak dari diklat berjenjang itu, Mbak Sally, karena walaupun ilmunya itu sudah lama, tapi apa ya, manfaatnya terasa sampai sekarang ini karena diaplikasikan ya Bu ya. tentunya. Wah, luar biasa sekali nih sahabat guru PAUD Dikmas. Memang kalau dulu boleh diceritain sedikit nggak Bu ke sahabat guru PAUD Dikmas perbedaannya gitu loh. Mungkin tadi dari Ibu menyebutkan pengelolaan kelas ya sahabat guru PAUD Dikmas. Mungkin dulu seperti apa, lalu setelah Ibu mengikuti diklat berjenjang itu ada nggak perubahannya seperti apa gitu. Mbak Sally, itu perubahannya banyak sekali, Mbak Sally. Terus terang, saya adalah pendidik PAUD yang memiliki latar belakang pemalu. Saya tuh pemalu sekali, Mbak Tapi Sally. nggak kelihatan ya sahabat guru PAUD Dikmas ya. Dengan Mbak Sally lihat saya sekarang, mungkin ya karena proses ini sudah panjang ya Mbak Sally. Sebelum saya mengikuti diklat berjenjang itu, saya tuh orangnya pemalu sekali. Bahkan untuk berbicara saja saya harus mengatur ini apa sih nanti, apalagi untuk berbicara di depan umum. Nah, ketika saya mengikuti diklat berjenjang itu ternyata banyak sekali materi-materi itu yang mendorong dan memperkuat rasa percaya diri saya. Mungkin karena memang saya mempelajari banyak hal di situ, Mbak Sally. Karena memang ini juga butuh proses ya Mbak Sally untuk saya agar tetap selalu mempelajari hal-hal yang belum saya ketahui, Mbak Sally. Jadi sahabat guru PAUD Dikmas, Bu Eri ini lebih percaya diri begitu ya Ibu ya, Kurang untuk lebih bisa ya, menangani anak-anak usia dini. Tapi sepertinya nggak kelihatan kalau Ibu pemalu, karena hari ini Ibu bisa bercerita nih ke sahabat guru PAUD Dikmas terkait dengan cerita-ceritanya yang inspiratif nih Bu ya. Nah, mungkin ada nggak Bu Eri keuntungan-keuntungan lainnya atau manfaat-manfaat lainnya yang masih bisa didapatkan nih dari diklat berjenjang ini, selain dari tadi yang Ibu sudah sampaikan tadi kan ada pengelolaan kelasnya, lalu juga secara attitude Ibu juga ada materi-materi ataupun juga ilmu-ilmu baru yang Ibu dapati. Nah, mungkin sahabat guru PAUD Dikmas juga mungkin pengen tahu nih, mungkin yang nanti pengen ikutan diklat berjenjang kira-kira keuntungannya apa aja ya. Oke, terima kasih Mbak Sally. Mungkin lebih ke pengelolaan kelas ya Mbak Sally. Kalau dulu sebelum saya mengikuti diklat berjenjang, mungkin ilmu saya belum mendapatkan itu Mbak Sally. Jadi di dalam kelas itu saya lebih mendominasi sebagai guru gitu. Jadi saya selalu menguasai kelas tersebut ya sebelum mengikuti diklat berjenjang. Saya tidak pernah saya lebih ke saya sendiri. Tapi setelah mengikuti diklat berjenjang itu saya pelajari lebih paham lagi sehingga saya menggunakan metode buku cerita. Bisa menggunakan metode buku untuk mengantarkan anak-anak untuk menggali potensi-potensi mereka. Itu juga saya dapatkan dari mengikuti diklat berjenjang Mbak Sally. Seperti buku cerita itu saya bacakan sebelum kegiatan, dan setelah itu saya berdiskusi bersama mereka dan saya menggali apa sih yang akan nantinya menjadi topik yang menarik untuk kami pelajari bersama dengan anak-anak tentunya. Wah, luar biasa sekali nih sahabat guru PAUD Dikmas ya. Berarti sekarang Bu Eri sudah mulai menerapkan juga nih di dalam kelasnya. Bu Eri menggunakan buku cerita yang pastinya itu akan membuat anak-anak menjadi lebih aktif karena ada diskusi-diskusi kecil mungkin pada saat Ibu membacakan cerita-cerita itu ya. Nah, tadi saya jadi tertarik nih. Katanya Ibu dulu berarti lebih banyak mendominasi. Terus berarti ada efeknya nggak Ibu buat anak-anak Ibu gitu setelah Ibu mengikuti diklat berjenjang dan juga Ibu menerapkan ilmu-ilmunya, ada nggak perubahan yang dialami oleh peserta didik Ibu? Banyak sekali Mbak Sally. Jadi anak-anak itu setelah kami mempelajari ilmunya, ternyata anak-anak itu berkembang, berpotensi anak itu lebih terlihat, lebih banyak yang muncul Mbak Sally ya daripada kami yang intinya kepintaran anak-anak di situ tergali secara optimal Mbak Sally. Jadi daripada saya sebagai guru itu lebih banyak anak-anak yang lebih berperan di situ untuk menghidupkan suasana kelas itu. Anak-anak lah yang lebih
lebih muncul potensinya. Jadi keceriaannya lebih Iya, muncul gitu ya Bu, kelasnya jadi hidup betul. gitu ya. Jadi tambah seru juga nih sahabat guru Politikmas, karena Bu Eri menerapkan dari apa yang sudah didapatnya dari diklat berjenjang. Nah Bu Eri, mungkin bisa disampaikan nih ke sahabat guru Politikmas terkait dengan mungkin ada nggak sih tantangan yang Ibu hadapi selama mengikuti kegiatan diklat berjenjang ini? Oke, tantangannya Mbak Celia, karena terus terang ya Mbak Celia, saya itu orangnya tidak mudah memahami segala sesuatunya. Nah, tapi di diklat berjenjang ini saya harus berusaha, harus konsen Mbak Celia, karena materi-materi yang disampaikan dalam diklat berjenjang itu padat sekali, tapi membutuhkan waktunya juga tidak terlalu lama gitu. Jadi saya memang harus memahami banyak materi-materi tersebut Mbak Celia. Oke. Nah, dari sisi lainnya gitu, mungkin tantangan tadi Ibu disebutkan di awal gitu, satuan pendidikan Ibu nih sahabat guru Politikmas itu berada di sebuah pedesaan Iya. begitu. Nah, mungkin apakah itu juga menjadi sebuah tantangan buat Ibu? Tentunya Mbak Sally, karena memang itu ya akomodasi yang harus saya ya walaupun sih akomodasi untuk mencapai untuk sampai di kabupaten itu kan juga membutuhkan waktu yang lama ya Mbak Sally. Jadi saya juga harus prepare agar bisa sampai di situ dengan tepat waktu tentunya Mbak Sally. Oke. Nah, berarti tapi tetap aja nih sahabat guru Politikmas, meskipun ada hambatan-hambatan itu tadi ya Bu ya, Iya. karena semangat Ibu nih, motivasi Ibu yang sangat luar biasa sahabat guru Politikmas, Ibu tetap mengikuti diklat berjenjang dengan semangat ya Bu pastinya ya. Nah Bu, kalau tadi disebutkan Ibu juga menjadi salah seorang peserta Jambore GTK Hebat di tahun 2024 kategori dedikatif ya. Nah, dedikasi apa sih yang Ibu sudah berikan begitu untuk satuan pendidikan Ibu khususnya? Itu seperti apa? Mungkin ini ya Mbak Celia, lebih ke apa namanya, dengan segala keterbatasan yang ada ya Mbak Celia, sebagai seorang pendidik itu saya selalu ingin berusaha memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik saya. Meskipun kami berada di pedesaan, kami jauh dari jadi perkotaan ya Mbak Celia, tapi niat hati kami ingin menyuguhkan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk anak-anak. Oke, nah luar biasa sekali ya. Jadi apa nih yang Ibu lakukan untuk bisa memastikan, tadi kan Ibu sampaikan bahwa adanya keterbatasan dari letak geografis begitu ya Bu. Terus kira-kira apa sih yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa pelayanan ataupun juga pendidikan yang Ibu berikan untuk anak-anak Ibu di sekolah itu tetap berkualitas gitu? Seperti apa? Untuk memastikan pelayanan itu tetap berkualitas, tentunya banyak hal yang kami lakukan Mbak Sally. Di antaranya yaitu saya melakukan apa namanya ya, melakukan pelayanan yang terbaik untuk mereka Mbak Sally. Oke, nah berarti tadi Ibu juga sampaikan ya, itu berarti pedesaan gitu sahabat guru Politikmas. Jadi sahabat guru Politikmas ini bisa membayangkan sekolah Ibu berada di tengah-tengah pegunungan atau pesisir pantai atau seperti apa? Sekolah saya berada di pegunungan ya Mbak Sally. Oke. Memang jarak sekolah saya jarak sekolah saya menuju rumah saya itu beda kecamatan Mbak Sally gitu ya. Tapi antusias dari masyarakat sekitar itu memang luar biasa Mbak Sally, dan kami memiliki teman-teman yang memiliki semangat yang sama juga, semangat berjuang yang sama untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Berarti jarak tempuhnya agak lumayan ya Bu? Betul Mbak Sally. Iya, berarti harus melewati gunung, lewati lembah gitu, lewati sungai. Iya, karena memang perjalanan dari sekolah saya perjalanan dari rumah saya ke sekolah saya itu melewati hutan-hutan Mbak Sally. Ada hutan jati di sepanjang perjalanannya. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh sih Mbak Sally, dengan medan yang terjal, yang naik turun gitu lah Mbak Sally, naik turun. Oke, berarti kebayang nih ya sahabat guru Politikmas ya, bahwa Bu Eri harus menempuh perjalanan, harus melewati hutan-hutan gitu ya. Terus saya juga harus membawa anak saya. Membawa anaknya Ibu? Iya, setiap hari? Iya, karena kan memang itu bagian dari hidup saya tidak mungkin anak saya di rumah itu kan juga tidak. Iya, karena kondisi juga ya Bu ya, harus dibawa. Iya. Wow, luar biasa sekali, harus membawa balita ke sekolah yang jaraknya sangat, bisa dibayangkan itu di tengah hutan. Kebayang kalau misalnya turun hujan atau gelap itu gimana Bu Eri? Ya,
kalau misalkan turun hujan itu biasanya saya menunggu sampai sore dulu Mbak Sally untuk ada saya dijemput dengan suami saya karena memang takut longsor Mbak Sally. Di sepanjang perjalanan itu kan rawan longsor ya, karena takutnya juga ada hutan-hutan jati, itu juga saya harus lebih hati-hati ya gitu Mbak Sally. Nah, Ibu, ada nggak sih metode ataupun juga pendekatan khusus nih yang Ibu lakukan gitu dengan dedikasi Ibu yang sangat luar biasa, yang bisa dibilang harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, lalu juga medannya juga nggak mudah begitu. Nah, ada tidak metode-metode yang Ibu terapkan di satuan pendidikan Ibu? Itu tadi Mbak Sally, mungkin metode yang saya gunakan, saya menggunakan media buku bercerita itu Mbak Sally untuk untuk menggali potensi anak-anak tersebut. Oke Bu Eri, tadi kan Ibu Eri sudah menyampaikan nih ya letak geografis yang menjadi salah satu tantangan ataupun juga kendala yang saat ini Ibu Eri hadapi. Nah, ada nggak nih Bu solusi-solusi kreatif yang Ibu ambil untuk meminimalisir tantangan-tantangan ataupun juga kendala-kendala yang saat ini sedang dihadapi oleh Ibu? Oke Mbak Sally, perlu saya ceritakan juga bahwa letak sekolah kami yang berada di desa itu adalah saat ini saya menempati sekolah bekas bangunan TPK yang didirikan sejak tahun 2003 Mbak Sally, dengan sekolahan yang keadaan yang sedikit memprihatinkan. Di situ kami merasa nyaman berada di lingkungan tersebut, tapi dengan keadaan was-was juga karena memang beberapa atap sudah banyak yang bocor dan juga ada atap yang sudah bolong-bolong Mbak Sally, sehingga kami di situ dengan keadaan yang was-was ya, takut kalau ada anak yang tertimpa runtuhan atau apa. Dan solusi yang kami lakukan itu, kami sudah berupaya Mbak Sally untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait ya, dengan penyelenggaraan dengan beberapa upaya yang sudah kami lakukan, meskipun sampai dengan saat ini belum ada perbaikan Mbak Sally gitu. Oke, nah ada tidak Bu dukungan-dukungan dari pihak-pihak terkait gitu yang membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu hadapi gitu? Kalau dukungan mungkin dari pemerintah setempat itu kami sudah menerima BOP ya Mbak. Tapi BOP itu kan diperuntukkan untuk tidak untuk gedung tersebut. Itu juga sangat membantu kami Mbak Sally. Selain itu kami juga sudah menerima insentif ya dari guru kami yang sudah berkualifikasi S1, sudah menerima insentif Mbak Sally, walaupun dengan kisaran gaji yang bisa dikatakan sedikit lah ya Mbak Sally, tapi itu sudah membahagiakan gitu Mbak Sally. Iya, berarti kalau Ibu saat ini sudah S1 begitu? Sudah Mbak Sally. Alhamdulillah. Apakah Ibu menggunakan, karena setahu saya kalau dari diklat berjenjang itu bisa memotong SKS gitu ya, kalau misalnya yang dari backgroundnya SMA lalu mau melanjutkan ke S1 menggunakan RPL begitu. Nah, apakah Ibu juga memanfaatkan dari diklat berjenjang yang Ibu dapati? Kebetulan kalau saya tidak Mbak Sally, tapi kalau teman-teman saya banyak sekali ya yang menggunakan bermanfaatnya dari diklat berjenjang itu. Kalau saya sendiri kebetulan karena sudah S1-nya lebih dulu, jadi tidak Mbak Sally. Oke, nah berarti sahabat guru PAUD Dikmas, ternyata diklat berjenjang yang tadi Ibu ikuti begitu, itu bisa menjadi salah satu keuntungan juga ya Bu ya. Betul, ya. Bagi guru-guru yang ingin menambah kualifikasi gitu pendidikannya. Nah, Bu Eri, boleh diceritakan dong ke sahabat guru PAUD Dikmas nih Bu, terkait mungkin ada nggak cerita-cerita ataupun juga pengalaman-pengalaman Ibu yang bisa menjadi inspirasi nih buat sahabat guru PAUD Dikmas? Mungkin ini ya Mbak Sally, dengan segala keterbatasan saya mungkin ya Mbak Sally, dengan segala keterbatasan saya, di luar dari segala pengakuan dan hak-hak yang belum saya terima, karena memang saya berasal dari pendidik PAUD non formal, tapi mungkin semangat kami yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, karena memang kalau buat saya menjadi pendidik PAUD itu adalah cita-cita saya Mbak Sally. Itu adalah impian saya dari kecil menjadi pendidik PAUD, dan saya selalu meyakini bahwa kebahagiaan itu tidak selalu terletak pada
ternilai dengan materi ya Mbak Sally. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, insya Allah sih keberkahan itu pasti akan berdatangan dari mana saja. Termasuk saya di sini ini seperti tidak pernah saya mimpikan. Dalam mimpi pun saya tidak pernah ada gitu, dapat duduk di sini bersama Mbak Sally, bersama bertemu dengan orang-orang hebat di sini. Luar biasa, ini adalah apresiasi buat saya, ini keberkahan juga buat saya ini Mbak Sally. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Guru Potikmas. Berarti memang dedikasi ibu yang sangat luar biasa nih, bisa membuat ibu untuk terus memberikan yang terbaik untuk satuan pendidikan ibu, begitu ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali nih Sobat Guru Potikmas. Meskipun di tengah keterbatasan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eri, tapi ibu punya semangat yang sangat luar biasa ya Bu Eri ya. Nah Bu Eri, ada nggak harapan-harapannya mungkin bisa nih disampaikan buat pihak-pihak terkait gitu, harapan-harapan yang ibu inginkan gitu, yang nantinya mungkin bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satuan pendidikan ibu, ataupun juga untuk peningkatan kualitas dari pendidikan anak usia dini sendiri. Tentunya Mbak Sally, harapan kami sih semoga banyak ya diadakan diklat-diklat ya, khususnya kami yang di pedesaan, biar nanti ilmu-ilmu itu bisa kami terapkan. Banyak harapan kami juga semoga ada keajaiban juga, semoga ada kami yang di kelompok PAUD ya, yang non formal itu semoga juga ada keajaiban, adalah ya yang ini saya juga jadi ya, semoga sih kehidupannya, semoga ada hal yang bisa berpihak kepada kami ya, biar menambah semangat kami, khususnya yang pendidik yang di kelompok bermain ya, semoga begitu. Wah, terharu sekali ya Sobat Guru Potikmas. Tapi dengan dedikasi ibu yang luar biasa, saya yakin bahwa ibu juga pastinya akan mendapatkan keberkahan meskipun dari pintu-pintu lainnya nih Bu ya. Ibu tetap semangat ya Sobat Guru Potikmas. Dan karena hari ini aja ibu bercerita banyak, itu ibu juga sudah menjadi inspirasi nih buat Sobat Guru Potikmas. Wah, luar biasa sekali. Nah Ibu, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, ada nggak nih Bu pesan-pesan ataupun juga mungkin motivasi-motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada Sobat Guru Potikmas? Untuk Guru Potikmas dimanapun kalian berada, tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan takut mencoba, karena sejatinya kegagalan adalah proses untuk kita mencapai satu titik di mana kita bisa menikmati apa yang sudah menjadi perjalanan kami. Teruntuk kami yang kelompok bermain, yang non formal ya, tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik dimanapun kita berada, tetap menunjukkan yang terbaik, karena apa yang telah kita lakukan itu akan menjadi suatu saat nanti ini akan menjadi untuk anak-anak kita, yang nantinya untuk kemajuan anak kita. Terima kasih sekali nih Ibu Eri sudah bisa menjadi inspirasi buat Sobat Guru Potikmas di seluruh Indonesia. Tentunya dengan dedikasi yang tadi sudah disampaikan nih oleh Ibu Eri. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Tetap semangat pastinya ya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak di satuan pendidikan Ibu. Semoga Ibu selalu sehat ya Ibu ya. Terima kasih juga untuk kesempatannya ya. Iya, terima kasih sekali. Oke Sobat Guru Potikmas, itu tadi keseruan kita berbincang-bincang nih dengan salah seorang pendidik PAUD yang memiliki dedikasi luar biasa sekali nih dalam perjalanannya dalam mendidik anak-anak usia dini. Oke Sobat Guru Potikmas, itu tadi perbincangan kita dengan salah seorang pendidik PAUD yang memiliki dedikasi luar biasa sekali nih dalam perjalanannya mendidik anak-anak usia dini. Dan jangan lupa, PAUD itu penting, Dikmas strategis. Terima kasih. Sama-sama Mbak Sally.